Video ini merupakan lanjutan dari program yang sebelumnya yang akan kita bahas dalam bahasa pemrograman C++. Program kedua yang akan kita bahas itu adalah program barisan deret bilangan prima. Nah, apa sih maksud dari program ini? Nah, maksudnya kita akan membuat sebuah barisan atau deret bilangan yang dimana di dalam sekumpulan barisan tersebut terdapat beberapa bilangan prima. Kemudian program akan menjumlahkan angka-angka yang merupakan bilangan prima tersebut. Lalu, jika hasil penjumlahannya merupakan angka prima, maka akan mencetak iya. Sedangkan apabila bukan merupakan bilangan prima, maka akan mencetak tidak. Nah, program ini sendiri akan kita aplikasikan dengan menggunakan array. Kita akan langsung saja masuk ke dalam programnya. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa program ini merupakan atau berhubungan dengan program yang sebelumnya, yaitu program menentukan bilangan prima. Langkah pertama yaitu kita ketikkan jenis file header-nya, yaitu include iostream. Kemudian ada using namespace std yang merupakan compiler, sedangkan untuk fungsi main-nya kita menggunakan integer main. Kemudian kita berikan terlebih dahulu tanda buka kurung kurawal sebagai tanda untuk memulai program utama kita. Langkah berikutnya kita akan mendeklarasikan tipe data dan variabel yang akan kita gunakan. Tipe data yang kita gunakan itu adalah integer. Nah, sama seperti yang sebelum saya bilang, bahwa program ini akan kita selesaikan dengan menggunakan array, sehingga dalam variabelnya kita mendeklarasikan B dengan indeks 100, I, N, dan total. Nah, selanjutnya kita akan menginisialisasikan terlebih dahulu nilai awal dari total, di mana total sama dengan 0. Selanjutnya kita akan memesan tempat untuk menginputkan berapa banyak barisan yang akan kita buat dengan menggunakan fungsi cout, yaitu cout banyaknya bilangan. Lalu kita berikan variabel pada perintah cout-nya dengan cin n. Selanjutnya kita akan memulai membuat atau menginputkan bilangan-bilangan dari barisan deret tersebut dengan menggunakan pernyataan for, di mana i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus. Lalu kita berikan tanda buka kurung kurawal sebagai tanda mulai pada pernyataan for kita yang pertama. Lalu kita akan memesan tempat agar angka-angka tersebut dapat kita inputkan. Dengan cout, masukkan bilangan ke, lalu kita panggil variabel i, dan kita berikan tanda sama dengan yang berada dalam tanda petik 2. Selanjutnya kita berikan variabel b dengan indeks i. Lalu kita berikan tanda tutup kurung kurawal sebagai tanda akhir dari pernyataan for kita yang pertama. Nah, maksud dari pernyataan for ini, misalnya n yang kita inputkan tersebut adalah 3. Nah, maka i akan dimulai dari 1. I sama dengan 1. Lalu i lebih kecil dari 3. Benar. Maka akan masuk dan akan dicetak, masukkan bilangan ke 1. Lalu akan naik kepada i plus plus, yang dimana i tambah 1. Sehingga i kita akan berubah, 1 tambah 1 itu adalah 2. 2 lebih kecil sama dengan 3. Benar. Lalu akan masuk ke dalam masukkan bilangan kedua. Selanjutnya kita akan disuruh menginputkan angka dari bilangan kedua tersebut. Lalu akan masuk ke dalam i plus plus kembali, yang dimana nilai dari i kita sekarang bertambah 1 menjadi 3. 3 lebih kecil sama dengan n. Benar.
maka akan masuk ke dalam pernyataan cout, masukkan bilangan ketiga. Kemudian kita akan memasukkan atau menginputkan angka dari bilangan ketiga tersebut. Selanjutnya akan masuk ke dalam i++, yang dimana nilai dari i-nya bukan lagi 3 melainkan 4. Nah, akan dilakukan pengecekan, 4 lebih kecil dari 3. Tidak, maka akan langsung membaca tahap N pada pernyataan for ini. Lalu, apabila setiap angka yang kita inputkan telah memenuhi syarat, akan masuk ke dalam pernyataan for yang kedua, di mana i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, dan i++. Nah, maksud dari pernyataan for ini adalah misalkan angka pertama yang akan kita masukkan itu adalah 3. Akan dilakukan pengecekan. 3 tidak sama dengan 2. Benar. Maka akan masuk ke dalam total tambah B1. Di mana total awal kita itu adalah 0. Sehingga total yang sekarang itu merupakan berjumlah 3. Kemudian akan dibaca N dan akan kembali kepada i++. Lalu untuk yang kedua atau data kedua yang kita masukkan itu misalnya adalah 4. Nah, akan masuk ke dalam pernyataan if di mana 4 tidak sama dengan 2 dan 4 mod 2 tidak sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa 4 mod 2 itu sama dengan 0. Maka akan langsung membaca tanda N dan akan kembali menuju i++. Sehingga kita akan masukkan data yang ketiga, di mana data ketiga kita misalnya itu ada 1. Nah, 1 tidak sama dengan 2. Benar. 1 mod 2 tidak sama dengan 0. Benar. Maka akan masuk ke dalam total sama dengan total tambah B indeks I. Total kita sebelumnya itu merupakan bernilai 3. Sehingga total kita sekarang 3 ditambah dengan 1 sama dengan 4. Maka total dari bilangan prima sama dengan 4. Lalu kita akan mencetak jumlahnya, di mana jumlah sama dengan dan kita panggil variabel totalnya. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan apakah nilai dari total tersebut merupakan bilangan prima atau tidak. Nah, total kita tadi tersebut adalah 4. 4 tidak sama dengan 2 dan 4 mod 2 tidak sama dengan 0. Benar. Maka akan mencetak no. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba melakukan running. Nah, kita lihat banyaknya bilangan. Deret yang akan kita buat itu ada sebanyak 4. Masukkan bilangan pertama itu ada 2, bilangan kedua itu ada 3, bilangan ketiga itu ada 8, dan bilangan keempat itu ada 10. Nah, maka akan kita lihat bahwa angka prima dari deret kita ini adalah angka 3 dan angka 2. Maka akan dilakukan penjumlahan 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 kita ketahui adalah bilangan prima, maka akan mencetak ya. Nah, apabila tampilan atau hasil output kita seperti ini, maka program yang kita jalankan sudah benar. Itulah program untuk menentukan barisan dari bilangan prima. Sekian dan terima kasih.